갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 전 Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat seperti aku dan keluargaku di sini ya. Dan jika ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Terima kasih bagi yang sudah klik video ini. Terima kasih bagi teman-teman aku yang sering nontonin video aku ya. Tak bosan-bosannya menonton lagi video receh aku. Kemudian rajin kasih masukan dan komentar positif di kolom komentar. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru mampir ke channel YouTube aku, yuk mari berteman dengan cara klik subscribe. Kemudian jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Juga like jika suka video aku, serta isi kolom komentarnya ya, biar aku bisa kunjung balik ke tempat kalian. Nah, seperti yang sudah terlihat di judul dan thumbnail aku ya, aku hari ini mau membagikan kegiatan aku yang pergi ke pantai. Jadi ceritanya mantai ala-ala gitu ya, mantai tipis-tipis karena emang nggak semua personil aku bawa. Aku hanya bersama Pak Su dan anak bujang. Untuk ke pantai tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, tapi videonya aku potong-potong. Nah, ini kita sudah melewati perumahan kampung di Pedes. Kemudian ini adalah pondok karyawan ya. Jadi ini perumahan karyawan PT yang sama dengan suami aku bekerja. Ini namanya Pondok Pedes Baru. Jadi kita sebutnya Pondok Pedes, Pondok Baru. Dan penghuninya sedikit banget, bisa terlihat dari rumahnya yang banyak kosong. Jadi kalau aku nggak salah ya, mungkin hanya ada sekitar 4 atau 5 kakak yang tinggal di perumahan ini. Kemudian kita juga akan melewati sekolah di mana aku bekerja. Jadi ini adalah SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Bangunannya cukup epik menurut aku. Untuk ukuran sekolah di pulau ini udah cukup wow banget ya, dibanding sekolah-sekolah di luar yang ada pembangunannya atau bangunannya itu belum serapi dan sebagus ini. Kemudian kalau yang ini tuh perumahan kampungnya lagi, dan ini baru menuju ke pantainya. Jadi emang bener-bener masih tanah jalanannya, jadi emang belum diaspal, karena aspal itu hanya di tempat yang ada fasilitas umumnya gitu. Jadi emang di sini itu karena ini adalah wilayah perusahaan ya, yang dimana kanan kirinya itu masih ada hutan karet atau pohon rambung gitu. Nah, alhamdulillah ini udah sampai di pantainya ya. Cepet banget, kalau di video aslinya mah lama banget ya. Sampai tepos tuh ya, bokong karena duduk kelamaan di motor. Nah, ini adalah Pantai Benol. Jadi sebelumnya aku juga udah pernah ngevlog di sini ya, yang aku pergi berkarang bersama tetangga aku dan keluargaku. Nah, kali ini aku rencananya mau cari seafood gitu, tapi ternyata nggak ada karena emang airnya juga lagi pasang. Kemudian Pak Su dan anak bujang tuh pengen mancing ya, dan sekali lagi zong, ternyata memancing tidak semudah itu Ferguson. Ini begitu nyampai aku kaget banget, ada yang dapat kerang. Ini kerangnya gede-gede banget. Aku nggak tahu gimana cara carinya ya kalau kerangnya ini, tapi kalau kerang bulu itu aku bisa gitu. Dan kalau yang itu tadi itu namanya lokan ya, di sini disebut lokan. Dan yang punya itu ada di tuh kelihatan nggak sih? Mereka tuh memantau-mantau gitu ya, dikira aku mau ngambil lokannya kali ya. Jadi begitu aku serot-serot lokannya, kepala mereka seperti jerapah gitu, melihat-lihat ke arahku gitu, takut lokannya diambil. Nah, ini dia, ternyata di sini panas. Kata Pak Su, seafood yang mau kita cari itu biasanya keluarnya malam atau pas dingin gitu. Jadi aku mikirnya karena ini hujan dia akan keluar. Ternyata di sini tuh udah panas gitu, udah nggak hujan lagi. Makanya kita tuh kemari ya udah deh ngelepasin penat aja gitu ya, karena apa yang mau kita cari ternyata nggak dapet, dan hasil pancingan juga nggak ada gitu.
karena kami nggak bawa umpan, maka mau cari seafood yang bisa dijadikan umpan. Kebetulan di sini tuh aku dapet blongkeng ya, yang gede-gede itu, dan seafood kecil. Tapi karena kata Pak Su kalau yang terlalu kecil itu dia biasanya lunak gitu ya, dan kalau dimakan ikan tuh ikannya gampang lepas dan nggak akan nyantol di kailnya gitu. Jadi seafood yang kecil-kecil ini nanti nggak dipakai ya, aku lepas aja lagi. Nanti aku ganti dengan seafood yang besar yang blongkeng itu. Nah, ini dia blongkeng yang aku maksud ya, Mams. Jadi sebenarnya blongkeng ini ada beberapa orang yang tinggal di sini itu memakan blongkeng ini gitu ya. Cuman kalau aku sih karena nggak pernah makan jadi rada takut gitu. Padahal sih katanya sama aja rasanya kayak sih. Ya, cuman ini porsi yang gedenya gitu ya. Ukuran yang gedenya. Nah, ini juga aku lagi keluarin ya seafoodnya dengan menggunakan batu. Aku pukul-pukul, aku pecahin cangkangnya dan isinya aku ambil. Jadi kalau mancing di tepian pantai kayak gini itu emang jarang dapet ya, Mams, kecuali kita tuh naik sampan gitu ya, atau air lagi surut gitu, jadi agak sedikit ke tubirnya gitu ya, biasanya itu baru dapet. Kalau di tepi-tepian gini tuh ya gini deh ya, hasilnya suka kosong gitu, zong. Tapi ya nggak apa-apa deh, karena emang tujuan kita tuh pengen merefreshingkan diri. Itu sebenarnya untuk menyenangkan diri sendiri aja loh, Mams, aku ngomong gitu. Enggak deh, emang bercanda ya. Jadi emang pengen merefreshingkan diri, bosan aja di rumah terus gitu ya. Jadi sesekali mau mantai gitu. Dan kenapa dua putriku tuh nggak ikut, karena motornya lagi bermasalah ya. Jadi kita cuman bisa pakai satu motor. Kemudian sebenarnya aku pengen bilang kalau untuk aku sendiri ya, aku tuh kayak ngerasa kurang bersyukur ya tinggal di pulau ini. Padahal apapun di pulau ini tuh ada gitu. Jadi kalau nggak punya duit pun ya, sekalipun nggak punya duit, kita masih bisa makan kalau misalnya kita rajin pergi ke laut. Terus untuk sayuran juga masih bisa ramban-ramban, Mams. Kalau kita tinggal di kota gitu ya, misalnya kayak aku pengen tinggal di kota Tanjung Pinang tuh udah nggak bisa ramban-ramban. Rambannya tuh kudu ke pasar gitu ya, pakai bayar. Kalau di sini masih ada sayur daun singkong atau daun ubi itu yang bisa kita ramban, kemudian bisa ngeramban pakis gitu ya, atau ngeramban pepaya ya, ngeramban pepaya di kebun orang. Ini Bang, sini kayaknya Bang, sini. Bercanda, Mams, karena emang pepaya itu kita tinggal minta gitu, nggak beli. Kalau di kota kan semuanya kudu beli ya, Mams. Jadi sebenarnya itu tadi aku tuh kurang bersyukur banget tinggal di sini tuh. Kadang-kadang suka ngeluh, ayo dong pindah ke kota gitu. Aku tuh suka gitu. Padahal kata Pak Su, nanti kalau sudah di kota pasti kita akan merindukan situasi pulau ini gitu ya. Situasi pergi ke lautnya, kemudian jalan-jalan ke pantainya, cari ikannya gitu-gitu. Jadi intinya selama kita masih bisa bersama keluarga, kumpul dan ngerasa bahagia itu harus tetap disyukuri gitu ya, Mams ya. Nggak boleh ngeluh kayak aku gini. Dan ya untuk mengingatkan bahwa di sini itu juga nggak sesusah yang kita bayangkan, nggak sesulit yang kita pikirkan gitu. Makanya Pak Suto ngajak aku ke pantai gitu ya, biar tahu bahwa sesekali ayo kita nikmati hidup yang sedang kita jalani gitu ya. Apapun itu, dimanapun itu, kita harus tetap bersyukur gitu, Mams.
Nah, ini sudah selesai mancing dan sebelum pulang Pak Su memutuskan untuk memakan kemek-kemek yang kita sudah bawa tadi ya. Kemek-kemek itu makanan Mams. Jadi kalau orang Medan pasti tahu ya kemek-kemek itu makanan artinya. Jadi kita tadi bawa bekal makanan gitu dan minuman. Tapi di sini Pak Su menyindir soal Coca-Cola ya Mams. Pak Su itu kan penonton setia persepak bolaan gitu. Jadi kemarin ada berita bahwa Cristiano Ronaldo itu menyingkirkan Coca-Cola dari meja tempat dia konferensi pers gitu. Dan kabarnya gegara dia menyingkirkan Coca-Cola dari meja itu, saham si Coca-Cola itu anjlok 57 triliun gitu ya Mams ya. Kalau nggak salah sih ya, aku sih gitu tadi dengar dari Pak Sunya. Jadi karena cuman gara-gara seorang bintang gitu kata Pak Su, saham si Coca-Cola itu bisa anjlok, padahal bukan dibuang gitu ya, hanya disingkirkan dari meja karena si Cristiano Ronaldo itu bilang kalau minuman air putih itu lebih baik gitu daripada si minuman bersoda itu. Jadi ini sepanjang minum atau kita tuh lagi makan kemek-kemek ini, makan cake ini gitu ya, makan bolu ini, itu Pak Su asik bercerita soal si Coca-Cola ini dan Ronaldo itu tadi Mams. Padahal nggak nyambung dengan aku ya, aku kan ibu-ibu ya yang nggak suka sepak bola, tapi si Pak Su ini cerita terus ya soal Coca-Cola ini. Yang dibuang Ronaldo nih. Dan saatnya ini kita mau pulang ya, karena makanan udah habis, kemudian hasilnya nggak dapet, terus agak sedikit gerimis ya Mam di sini, makanya Pak Su memutuskan untuk segera pulang. Dan kita pulang nggak ambil jalur yang sama ketika kita pergi tadi ya Mams, kita lewat jalur yang lain karena kalau di pulau kan ketemunya itu juga ya Mams, karena ini pulau muter-muter juga pasti ketemunya di situ-situ juga. Nah ini kita ngelewati pondok perumahan perkebunan juga, tetapi ini lain, ini namanya Pondok Pedes Lama dan kita biasanya sebut Pondok Lama. Bisa dilihat perumahannya ini adalah rumah semi permanen. Rumah yang pertama kali dibangun untuk di perumahan di Pulau Gin ini ya, Pulau Gin besar ini. Tapi ternyata di perumahan ini itu penduduknya lebih rame Mams. Jadi warganya atau karyawan PT-nya di sini lebih rame. Bisa terlihat ya dari aktivitas warganya yang kumpul-kumpul bareng gitu loh Mam, ala-ala perkebunan ya gitu ya. Biasanya kan ibu-ibu perkebunan gitu suka ngumpul-ngumpul bareng di depan rumah. Dan ini yang aku lihat gitu Mams. Jadi bapak-bapaknya, ibu-ibunya gitu sore gitu ya menunggu nyala listrik gitu, mereka tuh kumpul-kumpul di sini gitu. Jadi kelihatan lebih seru ya kalau tinggal di Pondok Lama ini ketimbang yang di Pondok Baru tadi yang aku bilang hanya 4 kakak gitu. Jadi emang di sini rame banget. Nah, segini aja Mam video dari aku. Semoga video ini menghibur ya Mams, karena emang nggak ada manfaat dan faedahnya mungkin Mams. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.